Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, apa kabar nih? Kali ini bertemu lagi di program Belajar Keliling. Bersama saya, Pak Singgi, dan hari ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu teman saya yang ada di dalam sini. Sebentar. Ini dia. Nah, dan teman saya adalah Fahmi Ahmad. Oke. Kali ini kita lagi ada di mana nih, Fahmi? NASA Valley. Oke, kalian pasti udah nggak sabar kan pengen belajar di sini lagi, atau kalian udah kangen suasana belajar di NASA Valley ini, Pak Fahmi? Nah, untuk kalian yang kangen belajar di NASA Valley, hari ini kita akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Kalian pasti tahu kan kalau NASA Valley ini menjadi tempat berbagai aktivitas manusia, seperti bersekolah, kemudian pembelajaran outdoor, Pak Fahmi. Nah, tapi bukan hanya manusia aja yang ada di sini. Apalagi ada makhluk hidup lain seperti, saya contohin nih Pak, ada tanaman obat. Terus ada juga tanaman buah-buahan. Terus juga ada tanaman sayuran. Sayuran. Nah, sekarang itu lebih banyak lagi tanaman hias yang ada di sini. Tanaman hias. Nah, kira-kira ada apa lagi sih Pak selain itu? Selain tanaman, ada berbagai macam jenis hewan yang hidup di NASA Valley, Pak Singgi. Nah, makanya NASA Valley itu disebut sebagai mikrohabitat bagi berbagai jenis biodiversitas makhluk hidup yang ada di sekitar sini. Sehingga terbentuklah lingkungan ekosistem yang baru. Oke, nah sekarang kita akan mencari tahu kenapa sih mereka itu bisa hidup di NASA Valley ini. Yuk kita cari tahu. Loh, Pak Fahmi, di mana dia? Pak, woi, ya tinggalin. Pak Singgi kemana aja? Aduh, saya udah nyari Pak Fahmi dari tadi. Kemana? Saya udah sampai kampus A, balik lagi ke sini. Ngapain ke kampus A? Kita kan udah ada di tempat pertama yang gitu biasanya digunakan untuk kegiatan belajar serta kegiatan outbound. Iya, betul. Tapi siapa sangka di sini juga menjadi habitat makhluk hidup lain. Nah, Pak Singgi, mari kita amati ada hewan apa saja sih yang ada di NASA ini. Oke. Tadi saya lihat di sana ada burung, Pak Fahmi. Ada burung, terus apa lagi? Kemudian ada semut tadi. Wah, ada semut. Coba kita diam sebentar. Oke. Mari kita dengarkan. Ada suara apa ya? Oke. Nah, kalian tahu nggak? Tadi itu suara apa ya? Suara ini? Suara ini? Suara ini? Atau suara ini? Enak aja. Bukan, Pak. Oh, maaf. Tadi itu adalah suara salah satu anggota famili Sisadidae yang disebut nama lokalnya adalah tonggeret. Suara hewan satu ini biasanya digunakan petani untuk menandakan bahwa musim panas itu telah tiba. Dan biasanya para petani sudah siap untuk bercocok tanam. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Dr. Sih Kahono. Nah, menurut Dr. Sih Kahono, seorang ahli serangga dari Lembaga Penelitian Biologi LIPI Cibinong, Jawa Barat, menyatakan bahwa suara tonggeret ini sering muncul pada cuaca kondisi yang panas dan juga pada saat cuaca hujan itu sudah mulai turun, Pak Fahmi. Nah, ada fakta menarik nih tentang tonggeret, Pak Fahmi. Apa tuh, Pak Singgi? Suara tonggeret yang kalian dengar ini di sini adalah suara tonggeret jantan yang digunakan untuk menarik lawan jenisnya, dan juga ini untuk menjaga dirinya dari serangan-serangan predator. Wah, menarik banget ternyata. Nah, sekarang kita mau kemana lagi nih Pak Fahmi? Lah, dia ngilang lagi ninggalin saya. Nah, di tempat yang kedua, ini biasanya tempat digunakan untuk bermain dan istirahat. Benar-benar istirahat tuh. Oke.
Nah, kira-kira kalian pernah menemukan hewan apa saja sih yang ada di sini? Nah, ada beberapa hewan serangga yang ada di sini. Yang pertama ada tawon. Yang kedua ada walang sangit. Ya Pak Singgi ya? Betul. Yang ketiga ada capung dan ada kupu-kupu. Hal ini karena di sini itu tumbuh berbagai jenis tanaman bunga nih Pak Fahmi. Apa aja kira-kira? Ada tanaman bunga bougainville atau bunga kertas nih, banyak banget di sini. Ada juga tanaman bunga kamboja, tanaman bunga sepatu, dan masih banyak tanaman bunga lain di sini. Menarik ya. Nah, akhirnya ini menarik perhatian kupu-kupu untuk mendapat makanannya, yaitu nektar atau sari bunga. Dan sekaligus juga ini membantu proses penyerbukan tanaman secara tidak langsung. Iya, penyerbukan. Nah, di dalam buku Rahasia Serangga juga dijelaskan nih Pak Fahmi, serangga seperti capung, Iya. terus kupu-kupu, dan juga lebah. Nah, serangga-serangga itu lebih suka bunga berwarna cerah Pak Fahmi. Berwarna ya. Iya, dan juga serangga-serangga itu ternyata tidak suka bunga-bunga yang disemprot dengan pestisida. Jadi, semakin taman itu tidak disemprot, semakin banyak kupu-kupu yang datang. Menarik ya. Nah, itu dia. Di sini banyak nih kupu-kupu, berarti nggak disemprot sama pestisida di sini. Capung juga bisa dikategorikan sebagai bioindikator lingkungan air bersih. Karena capung hanya mau bertelur di air yang bersih. Jika di lingkungan kamu airnya sudah tercemar, capung tidak mau bertelur di sana. Kesimpulannya, capung bisa menjadi indikator air di lingkungan kamu masih bersih atau sudah tercemar ya. Oke, setelah ini kita berdua ingin mengajak kalian ke tempat yang ketiga. Yuk, Tar dulu. Bareng. Yuk. ya udah yuk. Yuk. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat anggur Brazil. Ya. Kira-kira kalian tahu nggak sih hewan apa saja yang bisa ditemukan di sini? Oke, nanti coba saya cari nih Pak, ada Coba. hewan apa yang bisa kita temukan di sini. Apa tuh kira-kira ya? Nah, coba kita cari lihat. bareng-bareng. Di dalam tanah ini biasanya ada hewan nih Pak. Nih, kita cari ya. Wah, ada iya. Nah, hewan ini apa tuh dia Pak Singgi? nih. Ini namanya cacing tanah. Cacing tanah ini biasanya hidup di tempat yang gelap dan tempat yang lembab di dalam tanah. Oh, pantesan kita tadi cari ke dalam-dalam gitu ya. Benar, karena tekstur tanahnya ini lembab. Betul. Makanya cacing tanah ini bisa hidup di dalamnya. Nah, cacing tanah ini memakan bahan organik Pak Singgi. Oh iya. Nah, dia terus mencari sumber makanan organik yang ada di dalam tanah. Sehingga terciptanya lubang udara di dalam tanah. Oh, jadi akhirnya membuat akar bisa lebih bernafas ya Pak ya? Bener sekali Pak Singgi. Gitu. Jadi tanaman jadi lebih sehat. Iya. Oke, kalau gitu. Kita kembalikan lagi ya Pak. Oke. Kita ke dalam habitatnya. Iya, Oke. kita kembalikan lagi ke alamnya. Nah, hewan selanjutnya kita akan temukan di kelas reptil. Yang sekarang Pak Singgi lagi mencoba menangkapnya. Yuk, kita ikutin. Pak Singgi, kira-kira hewan yang gigit gak? Kita mesti hati-hati. Tenang, kita harus tenang. Oke. Nah, ini nih Pak Fahmi, kita menemukan hewan jenis yang lainnya. Ini dari kelas reptil. Wah, reptil ya. Ini namanya bunglon. Nah, bunglon ini biasa hidup di pepohonan dan juga batang kayu. Nah, kadang-kadang dia juga hidup di tanah karena sifatnya dia ini sebenarnya mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, bunglon ini memiliki kemampuan yang sangat khusus Pak Fahmi. Dia punya kemampuan namanya mimikri. Mimikri, apa tuh mimikri? Kemampuan untuk merubah warna kulitnya menjadi sesuai dengan lingkungannya. Tujuannya untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan predator. Musuh-musuhnya ya? Iya, dan bunglon ini juga punya fungsi yaitu sebagai pemangsa karnivora serangga yang ada di sini. Sehingga rantai makanan yang ada di habitat ini tetap terjaga. Karena lingkungan semakin rantai makanannya seimbang itu semakin bagus. Gitu. Kita akan lepas lagi ya Pak Fahmi? Kita rilis. Oke, kita lepas lagi iya, karena emang siap. ini habitatnya. Yes. Oke, kita masukkan lagi ke tempat yang tadi. Wah, ternyata banyak sekali peran hewan-hewan yang ada di sini, sekaligus bermanfaat untuk habitatnya.
Kita sebagai manusia harus hidup berdampingan dengan mereka, serta lebih memperhatikan keberadaan hewan-hewan yang ada di sekitar kita, serta menjaganya ya. Nah, betul banget Pak. Karena kita sebagai manusia itu termasuk ke dalam kingdom yang sama dengan hewan-hewan tersebut, yaitu kingdom Animalia. Artinya mereka juga punya hak-hak yang sama dengan kita, mendapatkan tempat dan juga ruang untuk hidup. Nah, benar Pak Singgi. Saya jadi ingat satu firman Allah yang menjelaskan tentang janganlah merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini. Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kerusakan. Niscaya Allah sangat tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Hari ini kita sudah belajar banyak. Ternyata Nasa Valley itu bisa menjadi mikrohabitat bagi keberlangsungan organisme makhluk hidup yang ada di sini dan juga membentuk tatanan ekosistem baru nih Pak Fahmi. Nah, ini juga menjawab pertanyaan kita di awal. Kenapa akhirnya hewan-hewan di sini itu memilih habitatnya? Hal ini dikarenakan Nasa Valley telah mendukung kebutuhan makhluk hidup seperti tanah, air, sinar matahari, ketersediaan makanan, dan lain-lain. Tentu saja spesies itu tetap bisa hidup serta berkembang biak dengan baik. Nah, dengan adanya hewan yang ada di NV ini diharapkan anak-anak tidak lagi takut untuk belajar di NV. Benar. Karena hewan-hewan tersebut juga memiliki fungsi-fungsi untuk menjaga habitatnya tetap terjaga. Iya, benar sekali itu. Sampai bertemu lagi di Belajar Keliling lainnya. Stay strong, Stay healthy, and stay smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. dadah.